bisa mewawancarai di hari ini Pak ya. Tujuan dari wawancara kita yaitu saya bisa mengetahui ya Pak ya, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan dalam berbasis nilai-nilai kebajikan yang Bapak pimpin sekolah. Oke. Bapak bersedia untuk dilakukan wawancara? Bersedia. Pertanyaan yang pertama Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujuk moral di sekolah yang Bapak pimpin? Tentu saja di sekolah kami ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ya Bu. Salah satunya adalah bujuk moral itu tadi, dan juga masalah dilema etika. Nah itu kedua masalah itu juga sering kali terjadi di sekolah kami. Jadi kalau di sekolah kami masalah bujuk moral itu tadi adalah contohnya ya Bu, yang sering kali terjadi adalah ketika anak-anak itu melakukan permainan di dalam sekolah. Contohnya ketika pelajaran olahraga itu ada materi daripada pelajaran PJOK itu adalah bermain sepak bola. Nah, seringkali karena sepak bola itu adalah permainan yang kontak fisik, jadi seringkali terjadi perkelahian di sepak bola itu. Dan juga yang contoh salah satunya itu tadi masalah anak yang jarang masuk karena faktor jauh daripada lokasi rumahnya ke sekolah, karena dia adalah anak yang rumah pindahan. Jadi sudah sekitar 3 bulan ini tidak masuk. Jadi kasus-kasus yang pernah dialami di sekolah yang Bapak pimpin ini, yang pertama tadi Pak ya, yang berkelahi. Kemudian yang kedua itu karena siswa itu jarang ke sekolah, dia bolos karena ada faktor-faktor yang mendukung dia supaya dia tidak datang ke sekolah. Ya, salah satunya rumahnya jauh dari sekolah. Oke, kemudian bagaimana Bapak dalam menjalani pengambilan keputusan di sekolah terutama pada kasus-kasus yang tadi? Misalnya itu dua kepentingan sama-sama benar, tetapi itu saling bertentangan dengan nilai kebajikan. Kalau kami untuk menyelesaikan masalah itu, tentu saja kita harus melihat dulu bagaimana masalah itu terjadi, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi masalah itu, baik dari internal maupun eksternal orang itu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan satu masalah dengan satu solusi, karena solusi itu bisa saja kita tidak bisa diterapkan di semua masalah seperti itu. Jadi setiap masalah itu juga berbeda-beda dalam menyikapinya ya. Dari kasus yang tadi Pak ya, dari perwakilan dan siswa yang sering bolos kedua contoh itu karena yang saya contohkan itu tadi kan seperti anak berkelahi, itu kan banyak sekali faktor yang terjadi ketika mereka bermain bola. Mungkin ada jiwa yang membuat anak itu ingin menang seperti itu. Contohnya egoisnya masih tinggi, terus jiwa kompetisinya masih tinggi, terus jiwa ingin menangnya masih tinggi. Tentu saja yang seperti itu tidak salah, cuman apa yang mereka lakukan itu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan itu salah. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Karena kan dalam menyelesaikan sebuah masalah itu kan dia ada yang namanya 9 langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu nilai-nilai apa yang bertentangan pada kasus tersebut? Contohnya itu tadi, kalau anak yang berkelahi ketika permainan itu tadi, tentu saja nilai-nilai yang dilanggar adalah sportivitas yang pertama, terus nilai saling menghargai sesama teman sejawat, terus juga nilai saling menghormati, itu yang mereka langgar. Dan juga
Contohnya ketika anak itu jarang masuk adalah nilai kehadirannya tidak ada tentu saja. Karena yang paling besar dalam penilaian itu adalah kehadirannya. Jadi itulah nilai-nilai pertentangan Pak ya. Ada kasus kedua tadi gitu ya. Kemudian kira-kira pihak siapa saja Pak yang terlibat dalam kedua situasi tersebut? Kalau kita melihat masalah yang saya contohkan tadi, Iya. tentu saja yang pertama adalah siswa itu sendiri, yang kedua wali kelasnya, yang ketiga saya sendiri sebagai kepala sekolah, dan tentu saja kita juga melibatkan wali muridnya. Karena keempat orang itu mereka semua harus saling berkomunikasi. Ketika salah satu ada kecacatan dalam komunikasi, masalah itu bisa saja melebar dan juga menimbulkan dampak negatif lainnya. Ya, jadi yang terlibat tadi dalam situasi tersebut adalah kepala sekolah, gitu ya, kemudian wali kelasnya, murid itu sendiri dan wali murid itu yang harus dilibatkan dalam situasi tersebut. Kemudian kira-kira fakta-fakta apa saja yang relevan dari kedua situasi tersebut? Fakta-fakta yang relevan ya. Fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Contohnya tadi yang berkelahi tadi, kira-kira kenapa dia bisa berkelahi? Tentu saja karena ada yang mereka pertahankan seperti itu. Seperti contohnya ketika mereka bermain bola, tentu saja ada jiwa mereka ingin menang, terus juga mereka ingin diakui kehebatannya, terus juga ingin terlihat lebih daripada teman-temannya. Itu yang saya katakan. Kalau yang fakta yang siswa yang bolos tadi Pak, kira-kira bagaimana sikap kondisi dari siswa tersebut? Kan karena rumahnya jauh tadi, kira-kira apa sih yang menonjol dari siswa tersebut? Kalau di pelajaran dia sedikit tertinggal karena anak tersebut itu tadi dari nilai kehadiran saja sudah kurang, dan juga kemudian anak itu kurang mampu seperti itu. Jadi dilemanya adalah ketika kita memutuskan untuk memberikan hukuman kepada anak itu, kita dilemanya adalah kalau kita mengeluarkan anak itu termasuk anak yang tidak mampu. Ketika mereka pindah, tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi itulah tadi Fakta yang relevan Pak yang terjadi pada situasi tersebut. Oke, kira-kira di sini adakah pengujian benar atau salahnya Pak dalam kedua situasi tersebut Pak? Kondisi yang bagaimana yang dikatakan benar dan bagaimana kondisi bagaimana yang dikatakan salah? Jadi yang benar dalam permainan itu tadi, saya contohkan tadi dalam permainan sepak bola itu tadi, tentu saja jiwa ini ingin menangnya itu benar. Terus jiwa untuk meraih keberhasilan itu benar. Cuman cara yang mereka lakukan itu salah. Jadi mereka mengalahkan segala cara untuk meraih apa yang mereka inginkan. Kemudian yang benar salahnya pada kondisi yang siswa yang jarang sekolah ini bagaimana? Yang benarnya adalah ketika dia tentu saja untuk menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah itu kan jaraknya sekitar 5 km daripada sekolah ini, dan yang saya tahu kondisi keluarganya itu memang serba kekurangan sehingga untuk kendaraan saja tidak ada. Jadi mungkin yang dirasakan anak itu adalah sampai sekolah itu sudah capek. Jadi yang dibenarkan dalam anak itu ya kondisi yang jauh itu. Jadi anak tersebut itu karena jauh tadi Pak ya 5 km tadi sampai ke sekolah, mungkin dia merasa capek dan pada saat proses pembelajaran ya juga dia terganggu kan, jadi tidak konsen lagi dalam menerima materi yang diajarkan oleh guru-gurunya.
Kemudian di sini ada beberapa uji yang bisa Bapak lakukan ya Pak ya. Yang pertama uji legal. Kira-kira bagaimana Pak uji legal? Tentu saja kalau dalam permainan itu tadi yang saya sebutkan, untuk secara, karena itu bukan termasuk pertandingan yang ada menaunginya seperti liga ya. Jadi yang mereka langgar itu hanya peraturan sekolah. Jadi perkelahian yang mereka lakukan itu melanggar peraturan sekolah. Dan juga yang anak yang jarang masuk itu tadi, nilai kehadirannya yang terkena. Jadi ada peraturan Pak ya ketika situasinya apakah mungkin berapa persen dia harus hadir Pak, misalnya dipanggil surat peringatan gitu Pak kepada siswa. Kalau di sini peraturannya untuk kehadiran itu maksimal 3 kali dalam 1 semester. Itu sudah dapat peringatan tanpa ketahanan. Kemudian di sini adakah uji regulasinya? Tindakan apa yang bisa kita ambil dan sikapkan dari situasi tadi yang terjadi sama yang bolos tadi? Tentu saja untuk dalam menentukan sikap dalam kedua situasi itu juga berbeda karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi itu tadi. Karena yang itu tadi kan masalah anak yang berkelahi itu kan kita dilema etika di sini. Karena keduanya masih termasuk dalam sebuah permainan. Jadi sehingga memang dua-duanya punya keinginan yang sama, yaitu menang. Seperti itu. Jadi yang tindakan yang kami lakukan adalah yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada anak itu bahwasanya ketika dalam permainan harus menanamkan jiwa-jiwa sportivitas, terus jiwa-jiwa saling menghargai, jiwa-jiwa saling menghormati, baik itu sesama teman maupun daripada lawan yang kita hadapi. Kemudian yang tindakan untuk yang bolos tadi bagaimana tindakan? Kalau tindakan yang bolos itu tadi tentu saja kami melakukan rapat evaluasi di sekolah kami internal, mempertimbangkan bagaimana baiknya, karena itu termasuk adalah masalah dilema juga. Karena ketika kita keluarkan anak itu, kita tidak tahu anak itu akan melanjutkan sekolah atau tidak. Sedangkan ibunya sangat ingin sekali anak itu tetap sekolah di sini. Tapi dari kenyataannya anak itu memang sangat jarang. Dia ada rasa kepedulian misalnya Pak. Karena kita sebagai pendidik Pak ya, merasa bagaimana sih siswa tersebut agar bisa mencapai masa depannya, agar bisa misalnya lulus dari SD dulu dan melanjutkan demi masa depannya yang lebih baik. Ya, kemudian di sini ada uji intuisi Pak. Kira-kira bagaimana sikap dari tindakan tersebut Pak? Dia akan dilanjutkan lagi atau bagaimana ada pembinaan khusus atau bagaimana dengan situasi ini? Tentu saja ada pembinaan khusus. Kalau saya contohkan tadi dilema etika itu tadi, masalah anak berkelahi ketika bermain sepak bola itu tadi, harus ada pembinaan daripada baik itu siswanya, terus wali muridnya, dan juga orang tuanya, karena kita harus berkomunikasi kepada semua elemen itu. Karena ketika kita tidak menyampaikan itu, bisa jadi mungkin akan menimbulkan dampak negatif lainnya. Itu pada tindakan-tindakannya ya Pak, yang akan dilakukan supaya nanti pada saat permainan lagi siswa tersebut tidak akan mengulangi lagi ya. Jadi sebelum dia bermain, jadi guru PJOK-nya atau guru mapel PJOK-nya itu memberikan pemahaman dulu ya kepada siswanya tersebut agar bisa menanamkan jiwa kompetensi yang sportivitas ya. Walaupun kita itu untuk menang, tapi menggunakan sikap-sikap yang bisa kita ambil Pak ya dalam permainan. Ya.
yang tidak bisa menyakiti lawan ataupun diri sendiri. Nah, kira-kira kalau tindakan supaya siswa yang bolos tadi agar tidak dia mengulanginya lagi, apa kira-kira tindakannya? Tentu saja kami sudah melayangkan beberapa kali surat peringatan kepada anak tersebut karena tidak diindahkan, dan juga ketika wali murid tersebut datang, memang kita mendengar cerita dan juga fakta yang terjadi. Memang itu tadi, yang pertama karena rumahnya jauh, kemudian karena ekonominya yang kurang, menyebabkan dia tidak bisa mengantar anaknya sekolah karena tidak ada kendaraan, tidak mampu juga untuk membayar ojek, sehingga kami merekomendasikan untuk anak tersebut pindah ke sekolah yang lebih dekat daripada rumahnya yang sekarang. Itu adalah tindakan yang bagus ya menurut siswa tersebut agar dia tidak terlalu jauh sekolah sini, dia lebih baik menuju sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya gitu ya, supaya nanti pada saat kehadirannya dia bisa full terus gitu. Oke, kira-kira jika kasus ini dipublikasikan, bagaimana perasaan Bapak dan siswa tersebut? Tentu saja dari pihak kami sudah nyaman, dan juga anak tersebut juga pastinya tidak nyaman karena banyak sekali orang-orang yang terlibat di situ. Yang bisa melihat Pak ya. Oke. Nah, kira-kira keputusan panutan yang bisa Bapak panutan untuk kedua situasi tersebut bagaimana? Supaya menjadi panutan untuk kedua situasi tersebut agar tidak terjadi lagi. Agar tidak terjadi lagi. Iya. Panutan seorang pemimpin. Jadi selain kita bisa membina itu, kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak itu, baik dari sikap kita sehari-hari, baik dari ketika kita juga berada dalam kompetisi, berada dalam permainan yang kurang lebih sama daripada anak yang bermain itu, kita juga harus bisa memberikan contoh. Jadi dari gurunya dulu ya Pak ya, memberikan contoh dalam sebuah permainan itu tidak boleh namanya adanya perkelahian ya, supaya nanti pada saat siswa itu bertanding keluar di sekolah itu tidak akan terjadi lagi dengan perkelahian ya. Oke, kemudian kira-kira paradigma dilematika yang mana yang bisa Bapak ambil? Apakah dilema tentang kepedulian, kemudian dilema tentang kebenaran, atau kesetiaan, atau jangka panjang, atau jangka pendek dari situasi tersebut? Maksudnya sudah. Kalau misalnya itu paradigma dilematika itu jangka pendek atau jangka panjangnya itu berpengaruh atau tidak terhadap situasi tersebut? Tentu saja berpengaruh, karena itu tadi yang saya katakan tadi, kita memang harus mempunyai tujuan yang besar, kita memang harus mempunyai tujuan yang mulia, kita memang harus mempunyai tujuan yang sekiranya itu bisa membahayakan kita. Cuman ketika cara yang mereka lakukan salah, semua itu tidak ada artinya. Jadi kita harus menggapai sesuatu dengan cara yang benar. Gitu, ya. Jadi ada jangka panjang maupun jangka pendeknya dari situasi tersebut ya. Jika kita dibiarkan dia tetap berkelahi itu di perusahaan di dalam sekolah, maka itu akan terus-terusan akan berkelahi di luar sekolah juga ya. Begitu juga dengan luar sekolah tadi, ketika kita bina atau tidak bisa kita bina di sekolah kita yang lama, ketika dia pindah ke sekolah tempat lain mungkin akan terbiasa dengan seperti itu. Jadi adanya jangka panjang dan jangka pendeknya. Kemudian di sini hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Keputusan yang dianggap efektif. Misalnya tadi kan merekomendasikan siswanya untuk pindah itu. Kemudian yang berkelahi tadi kira-kira tadi diberikan pemahaman ya? Iya. Diberikan pemahaman agar siswa tersebut bisa menanamkan jiwa sportivitasnya dalam berkompetisi. Kemudian di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak hadapi dalam menghadapi situasi di sekolah yang ini? Tentu saja banyak sekali tantangan yang terjadi, tergantung daripada masalah yang kita hadapi. Jadi
banyak masalah yang itu melibatkan orang tentu saja berpengaruh, sehingga itu menyebabkan dilema juga ketika kita mengambil keputusan. Jadi mungkin kami akan mempertimbangkan itu secara bersama, tidak bisa strateginya adalah dengan mendiskusikan masalah itu kecuali menjadi bisa. Oke, jadi itu kayak tantangan-tantangan yang Bapak supaya nanti kedua kasus tersebut itu tidak ada yang bisa merasakan hal ini ya. Perasaannya itu tidak merasa kecewa atau dalam pengambilan keputusan yang Bapak rekomendasikan. Kemudian ketika Bapak menyelesaikan kasus tadi, kira-kira itu dikerjakan atau secara langsung atau ada jadwal-jadwal yang akan Bapak selesaikan? Yang dalam berkelahi maupun yang dalam bolos tadi. Tentu saja kalau ketika anak masalah anak itu kita melihat dulu masalah itu kita harus selesaikan sesegera mungkin, dan juga ada yang kita harus menjadwalkan tergantung besaran masalah. Kalau contohkan tadi ketika dia permainan, maka kita harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Tapi ketika itu masalah dengan kehamilan, kita harus menjadwalkan pertemuan dengan orang tua, kita harus menjadwalkan pertemuan dengan wali kelas dan juga guru-guru yang ada, sehingga kita berdiskusi tentang masalah itu. Oke, jadi ada dua Pak ya, kalau yang Bapak ambil Pak ya. Yang pertama itu lihat dari situasi apa yang terjadi pada saat itu, bisa diselesaikan secara langsung ataupun membuat penjadwalan ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Oke, sekarang adakah orang-orang yang terlibat selain dari siswanya sendiri, wali murid sendiri, wali kelasnya, kemudian Bapak sendiri, kira-kira ada nggak keterlibatan lagi selain dari uang? Melibatkan siapa lagi dalam sebuah kasus itu? Tidak ada Pak ya. Jadi semua keluarga di sekolah ini biasanya ikut terlibat Pak ya, agar nantinya pada saat dia memegang siswa tersebut, maka tidak menjadinya berkelanjutan dalam situasi tersebut. Oke, kira-kira dari situasi tadi atau kondisi tadi Pak ya, hal apa saja sih yang Bapak petik dari situasi tersebut agar bisa menjadi sebuah panutan kepada kita semua? Jadi banyak sekali yang bisa dipetik daripada kedua contoh itu tadi. Yang jelas adalah bagaimana kita menyikapi sebuah masalah, bagaimana kita menyikapi sebuah dilema itu tadi. Kita harus mempertimbangkan dengan sama-sama matang segala masalah yang terjadi. Jangan sampai keputusan yang kita buat itu merugikan salah satu pihak ataupun merugikan yang terkena masalah itu tadi. Jadi kita harus menyelesaikan itu dengan sematang-matangnya. Itu tadi yang saya contohkan, kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan cara yang cepat, semuanya tidak bisa. Kita harus juga ada yang model bertahap, dan juga dengan cara itu kita juga harus melibatkan berbagai komponen-komponen yang ada di sana, baik itu siswa, baik itu wali murid, wali kelas, walaupun dan juga kepala sekolah. Kelima itu harus berkontribusi aktif di dalam masalah tersebut, sehingga tidak ada miskomunikasi yang menimbulkan dampak negatif lainnya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak ya atas waktu wawancaranya. Alhamdulillah saya telah memberikan beberapa pertanyaan untuk bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai pendidikan yang sekolah Bapak pimpin. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah Pak ya. Terima kasih Pak ya sudah memberikan waktunya kepada saya untuk mewawancarai hari ini mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah yang Bapak pimpin. Oke Pak ya. Baiklah pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral di sekolah yang Bapak pimpin? Em, Kalau misalnya masalah sekolah itu pasti kita akan dihadapkan pada dua, ya pada dilema ya. Apakah kita akan mengambil atau membiarkan. Sedangkan setiap keputusan yang diambil itu ada resiko, atau jikapun kita membiarkan tidak mengambil keputusan itu pun juga ada resikonya. Nah, terkait dengan dilema etika, mungkin saya bisa kasih contoh pada saat awal dulu kita mikir eh, ketika kita masuk ke sekolah ini, jalur jalan itu kan macet, jalur dari arah luar ke dalam itu macet, sedangkan eh, di pagi hari itu semua orang, ya ada yang beli sarapan, ada yang anak-anak juga sarapan, dan juga ada apa namanya, pedagang yang sepanjang jalan itu. Dan kita nggak bisa masuk, susah. Ini salah satu contoh yang kita pikirkan. Kalau misalnya mau diletakkan di dalam, ada resikonya lagi. Resikonya misalnya salah sampah akan pasti meningkat. Tapi kalau misalnya di luar, sebenarnya sampahnya hanya di luar, tidak di dalam. Cuma resikonya keselamatan anak juga kan. Ketika kita lewat, misalnya ada yang motoran, ada yang mungkin pakai mobil cuma punya satu akses mobil, itu juga sempit dan akhirnya sering terjadi ya, eh, akses jalan itu susah dilewati. Kita harus nunggu orang lain lewat, macet lah kira-kira seperti itu. Itu salah satu contoh. Eh, Kalau misalnya dibawa ke dalam, ya ada masalah lain yang muncul. Kalau tidak dibawa ke dalam juga tetap masalah akses gitu ya. Eh, Juga ada. Itu salah satu contoh yang terjadi di sekolah kita. Oh iya Pak, jadi itu Pak ya tentang bagaimana cara menyikapi atau mengambil keputusan dengan para pedagang yang ada di sini Pak ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya kayak contoh tadi, kalau misalnya kita sudah benar, misalnya setiap pedagang itu dia hanya ada di luar sekolah, di batas pagar kita, sudah benar karena volume sampah kita berkurang. Tetapi di sisi lain kalau misalnya dibiarkan di luar, maka karena kita tidak punya akses untuk makanan di dalam sekolah, kantin nggak ada, anak-anak keluar itu ada juga resikonya, anak-anak mungkin kesenggol motor lah atau apa. Nah, maka ini semuanya benar, membiarkan di luar benar karena masalah sampah kita terkendali, memasukkan juga benar karena apa namanya, keselamatan anak itu bisa terjaga, tapi ada resiko yang muncul adalah akhirnya volume sampah kita jadi masalah lagi. Nah, jadi untuk melihat permasalahan ini, ya kita diskusi yang jelas. Yang kita lihat, oh akar masalahnya di mana? Akar masalahnya sebenarnya ada dua. Pertama, akses yang masuk. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan besar volume sampah yang meningkat. Nah, kalau akar masalahnya itu kita cari, pertama kita cari dulu, ya diskusi dulu dengan beberapa orang, termasuk karena kita satu komplek dengan SD 35. Waktu itu saya juga ngobrol sama kepala sekolah SD Negeri 35 bagaimana solusinya, kira-kira pandangannya seperti apa. Saya dapat juga masukan, termasuk saya juga bicara dengan petugas kebersihan kita gitu ya, gimana pendapatnya. Kalau
kalau misalnya dimasukin gimana, akses tempatnya di mana, kemudian juga dengan guru. Dan juga beberapa siswa juga saya tanya gimana kalau misalnya dimasukin gimana, kalau di luar gimana. Nah, setelah mendapatkan banyak informasi itu baru kita bisa eh, menentukan kayaknya eh, mana yang lebih penting gitu. Mana yang lebih penting antara volume sampah yang meningkat pastinya dengan keselamatan anak. Nah, kalau Bu saya lihat mana yang lebih penting? Keselamatan anak dulu atau sampah dulu? Keselamatan dulu Keselamatan Pak. anak. Maka kita mikir, oh berarti yang paling penting itu anak-anak ini selamat dulu. Masalah sampah nanti urusannya kita bisa membuat eh, program lain. Nah, program lain yang penting urusan akses aman, anak-anak aman, dia bisa jajannya di dalam, tapi masalah sampah kita diskusikan kembali kemudian. Jadi waktu itu setelah dapat masukan, kita ngobrol juga sama pedagang bisa nggak masuk ke dalam. Akhirnya setelah dalam eh, apa namanya dalam diskusi-diskusi panjang kita itu, ya kita juga mengukurkan kalau misal keputusan yang kita ambil ini di apa namanya diputuskan, terus pandangan orang lain seperti apa akan yang akan muncul, termasuk pandangan pedagangnya, termasuk pandangan wali murid dan sebagainya. Kita coba merefleksi ya bagaimana nanti menurut mereka apakah ini keputusan yang tepat. Kalau misalnya saya lempar keputusan ini kepada umum, apakah nanti orang lain lebih mendukung yang mana gitu ya, ataukah ada resiko lain yang akan muncul. Nah, jadi itu kita coba terus sampai akhirnya kita berani mutusin sama-sama dengan SDG 35 kayaknya bagus di dalam urusan sampah kita urusin nanti. Nah, akhirnya sekarang kan setelah di dalam akses lancar, relatif lancar ya. Kemudian kita anak-anak aman. Nah, masalah sampah akhirnya kita putuskan dengan program yang lain. Kita masukkan di P5, kita masukkan di program bawa botol makan tambah apa botol bekal dan botol minum tambahan di pagi hari. Nah, itu bisa menyelesaikan masalah yang timbul. Kemudian bagaimana sih Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak mengatasi masalah tersebut Pak? Yang jelas kita nggak bisa berpikir cepat ya, kita harus tenang dulu. Ada masalah kita harus eh, melihat dari berbagai sisi, mengajak orang-orang berdiskusi, memperkirakan keputusan yang diambil itu, kita uji coba. Kita uji coba dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan itu, dalam hal yang contoh tadi misalnya dengan pedagangnya seperti apa, dengan gurunya seperti apa, dengan muridnya seperti apa. Kita uji coba semua. Kayaknya kalau sudah fix, sudah kira-kira mungkin istilahnya uji publik ya, keputusannya diuji publik dulu. Kalau dilakukan kira-kira seperti apa? Oh, reaksinya seperti apa? Ya reaksinya pasti ada penolakan pasti kan. Pedagangnya repot mau ngangkut ke dalam, repot mau ini kan pasti ada. Tapi setelah kita berikan edukasi, berikan pemahaman tentang ada resiko-resiko lain yang mungkin akan menguntungkan, lebih menguntungkan pedagang tidak khawatir kalau anak kecipratan minyak misalnya dan sebagainya karena akses yang sempit. Akhirnya pedagang pun bersedia. Ya, Pak, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus yang ada Pak? Yang efektif pertama adalah keputusan itu tidak bisa diambil sendiri. Yang kedua, keputusan itu harus diuji coba publik. Yang ketiga, selalu ada ruang diskusi. Jadi jangan sampai keputusan yang diambil itu tidak ada tidak ada sudut pandang lain untuk melihat. Jadi ini orang lain bisa berpendapat dan pasti pendapat itu tidak ada yang sama. Nah, kita berfokus pada akhirnya adalah keselamatan, kenyamanan anak-anak kita, anak-anak didik kita. Nah, kalau misalnya selagi keputusannya itu adalah kepentingan anak, maka mudah-mudahan awalnya mungkin ada setuju tidak setuju itu pasti, tapi ketika fokus kita adalah kepentingan anak, insya Allah nanti hasilnya adalah semua akan sepakat.
Nah, kemudian di sini kira-kira ada tantangan Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Pasti tantangan itu pasti, penolakan itu pasti. Pasti semua semua yang namanya keputusan itu pasti mengundang pro dan kontra. Pasti. Nah, tinggal kita memberikan pemahaman untuk yang setuju seperti apa, untuk yang tidak setuju juga nanti kita bantu memberikan pemahaman kepada mereka, terutama ketika hasilnya sudah muncul hasil dari keputusan itu. Oh, seperti ini, ternyata tidak ada niatan lain, yang kita fokuskan adalah bagaimana kepentingan anak itu yang diutamakan. Sekarang pertanyaan terakhirnya itu kira-kira dalam pengambilan keputusan tersebut apakah Bapak langsung menyelesaikannya secara langsung atau membuat jadwal Pak? Kalau lebih ke, sebenarnya kalau keputusan itu ada yang keputusan insidental ya, artinya dia harus cepat diambil karena urgensi. Jadi kalau misalnya skalanya prioritas, memang kita walaupun walaupun dia diambil cepat, tapi tetap langkah-langkah tadi kita upayakan. Artinya, oh ada keputusan yang harus dilakukan cepat, kita tetap melakukan diskusi dan dengan beberapa orang, kayaknya ini perlu lebih cepat ya. Tapi yang lebih ideal adalah kita memang menjadwalkan. Jadi keputusan itu tidak tiba-tiba muncul. Kita kasih, oh kira-kira di uji coba seperti ini dulu, seperti apa, sampai akhirnya, oh kayaknya titik itu bisa dipakai. Ya, harus ada terjadwal dulu Pak ya dalam mengambil keputusan ya. Nah, yang selanjutnya itu kira-kira siapa saja yang Pak yang Bapak akan terlibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Banyak. Kalau di sekolah ini tuh semua ya. Termasuk misalnya kayak kita menentukan visi misi saja, kita mengundang murid. Kita mengundang murid untuk menentukan visi misi sekolah. Bayangin, artinya keputusan itu bisa keuntungannya bisa dilakukan oleh banyak orang jika keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan. Kalau kita memutuskan sendiri, biasanya lebih banyak penolakan dan orang tidak mau melakukan. Jadi yang biasanya terlibat itu yang jelas komite itu pasti, kemudian guru-guru, tim kecil di sekolah itu pasti, kemudian seluruh dewan guru itu pasti kita libatkan dalam pengambilan keputusan, karena keputusan apapun guru itu harus tahu. Jangan sampai nanti ketika ada hasil keputusan tidak selalu berjalan sesuai rencana, kadang-kadang ada penyesuaian. Nanti tiba-tiba misalnya ada penyesuaian, terus gurunya, ada sebagian guru yang, oh saya nggak tahu keputusan itu, nggak tahu masalah itu nggak boleh. Jadi apapun yang ada di sekolah ini, guru semuanya harus tahu keputusannya seperti apa, sehingga siapapun yang ditanya itu tahu, oh ada masalah ini, bagaimana penyelesaiannya, kesepakatannya seperti apa, evaluasi hasil perjalanan seperti apa, apakah perlu refleksi dan seterusnya, itu kita libatkan tim. Ya Pak, jadi semua warga dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir ini kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan ini? Untuk pengambilan keputusan itu, karena kita mikirin kepentingan bersama, maka keputusan itu juga harus diambil secara bersama. Kalau keputusan sendiri itu tidak akan pernah cocok untuk kepentingan bersama, karena sudut pandangnya terlalu kecil. Kita cuman sudut pandangnya dari sisi kita, belum tentu dari sisi orang lain ya, itu bisa jadi persepsinya akan berbeda. Sehingga kalau misalnya kita ambil keputusan bersama, oh itu tuh hasilnya, oh itu tuh harusnya gitu, maka akan memberikan dampak yang lebih positif. Ya, terima kasih Pak ya atas waktunya, telah meluangkan waktunya dalam diwawancarai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.